Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, yang satu kenikmatan pun dapat kita hitung, salah satu momen di bulan Ramadan pada masa adanya COVID-19. Dan semoga Ramadan kali ini masih diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dinantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio Singosari FM yang berbahagia, pada siang hari ini untuk kegiatan cadar, khususnya untuk pendengar radio Singosari FM, saya ditemani oleh Bapak Ustadz Jasuli Purnomo yang nanti akan memberikan materi untuk kegiatan cadar kali ini, yaitu tentang 4 golongan yang dirindukan di surga. Dan mudah-mudahan untuk materi kali ini ada manfaatnya untuk pendengar radio Singosari FM. Yang terhormat Bapak Jasuli Purnomo SPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi midaril azim, amma ba'du. Para pendengar Singosari FM, hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat serta rahmatnya pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersilaturahim, kita dapat bertemu muka walaupun lewat suara. Mudah-mudahan kehadiran kita, silaturahim kita akan membawa manfaat baik dalam kehidupan di dunia sekarang ini maupun kelak di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Para pendengar Singosari FM, hadani Allah wa iyyakum. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu, kangen, pengen ditempati oleh 4 macam golongan. Yang pertama kata Nabi, talil Quran, orang yang rajin baca Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan firman Allah
adalah way of life, pedoman hidup kita semua umat Islam. Dengan kita berpegang teguh pada Al-Quran, hidup kita akan beres. Dengan kita mentaati apa yang dikatakan oleh Quran, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, maka akan mendapatkan kehidupan yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia akhirat. Oleh karena itulah para pemirsa, para pendengar Singosari FM, hadani Allah wa iyyakum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Kanjeng Nabi pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang mau membaca dari kitab Allah berupa Al-Quran satu huruf saja, kata Nabi, falahu bihi hasanatun, maka bagi orang tersebut akan mendapatkan hasanah, kebaikan atau pahala. Wal hasanatu bi asri amsalihha, pahala tersebut adalah 10 kali lipat. Jadi para hadirin, para pemirsa, para pendengar semuanya, orang-orang yang mau senantiasa membaca Al-Quranul Karim, orang-orang yang mau mengamalkan ajaran Quranul Karim, apalagi sekarang di bulan Ramadan yang cukup mulia ini, bulan yang penuh rahmat Allah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita mau membaca Quran, falahu bihi hasanatun, per hurufnya akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 hasanah atau 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi Muhammad tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, para pendengar semuanya, kalau kita membaca Al-Quran alif lam mim 3 huruf ini, kita akan mendapatkan 30 hasanah. Allahu Akbar. Kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ada 19 huruf, berarti dikalikan 10, 190 hasanah. Allahu Akbar. Apalagi para pendengar semua, di bulan Ramadan yang mulia ini, maka usahakan kita membaca one day one juz, 1 hari 1 juz. Luar biasa. One day one juz, 1 hari 1 juz. Ini minimal di dalam bulan Ramadan ini, bulan penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang Allah, penuh ampunan Allah, 1 hari 1 juz. Berarti dalam 1 bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Orang-orang terdahulu, para salafus soleh, para alim ulama, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali. Di antara mereka di dalam 1 hari bisa sampai 10 juz, bahkan ada yang lebih. Kalau umpamanya di dalam 1 hari 10 juz, 3 hari sekali kita bisa menghatamkan Al-Quran. Nabi pernah bersabda bahwa ketika Quran dibaca kemudian dihatamkan pada waktu itu, maka sejumlah 60.000 malaikat turun
ribu malaikat turun di sekitar orang itu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bisa menghatamkan Al-Quran. Allah karim, para pendengar semua, jadi ini sangat-sangat luar biasa. Pertama, tadi kata Nabi, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala taliyil Quran, orang-orang yang rajin baca Al-Quran. Oleh karena itulah sekali lagi, mari kita semua umat Islam rajinlah baca Quran. Kata Nabi, la taj'al buyutakum maqabira, janganlah kalian semua menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Kalau orang Brebes bilang yang namanya kuburan itu petang, dedek, seruan, seruung. Jadi Masya Allah, nawiru buyutakum bisalati wa qiraatil Quran, sinarilah rumah kalian semua dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah dan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena asumsinya kalau sholat wajib itu utamanya di masjid atau di musola. Kalau sholat-sholat sunnah mohon dikerjakan di rumah masing-masing, karena dengan itu akan memberikan dampak yang positif. Rumahnya banyak nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar semuanya, hadirin ya Allah wa iyyakum. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Para pendengar semua, di bulan Ramadan yang mulia ini, agar kita semua umat Islam puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya pahalanya dia sampai hangus, maka jagalah lisan. Jangan suka mengumpat, jangan suka membicarakan kejelekan orang lain, jangan suka berkata bohong. Sebab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya tuhbitu sauma ay tubtilu thawabahu. Ada 5 perkara kata Nabi yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya secara fikih sah, tapi pahalanya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama apa kata Nabi? Yang pertama adalah al-kadhibu, orang yang suka berbohong. Ya Allah, jadi luar biasa ibu bapak, para pemirsa, para pendengar semuanya. Kita di bulan Ramadan ini jangan sampai berkata bohong, jangan sampai berkata dusta. Karena kalau kita sedang melakukan ibadah puasa, kemudian kita berdusta, berbohong, ngomongnya jelek, ngomongnya tidak baik, pahala puasa kita akan hangus. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua kata Nabi, yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah wal ghibatu, membicarakan kejelekan orang lain. Jadi ini Masya Allah, biasanya itu yang suka ngerasani atau membicarakan kejelekan orang lain, ya semua saja, orang lanang, orang wadon, entah itu laki-laki maupun perempuan, tua muda, besar kecil. Kadang-kadang yang namanya orang rasani itu tidak terasa, membicarakan kejelekan orang lain. Begitu ketemu dengan temannya, cerita-cerita, tahu-tahu nyerempet membicarakan kejelekan orang lain. Oleh karena itulah mari kita jauhi. Karena apa? Kalau kita selalu membicarakan kejelekan orang lain, atau bahasa Jawanya itu merasani, ghibah, maka pahala puasa kita yang kita lakukan akan hangus. Na'udzubillahi min dzalik.
namimah itu provokator, gawe adu-adu, membuat adu domba. Ada orang antara fulan dengan fulanah ini dalam kehidupannya harmonis, tidak pernah terjadi keributan apa-apa. Tapi dengan adanya orang yang mengadu, kita umpamanya suka mengadu seperti itu, sehingga antara fulan dan fulanah terjadi keributan, terjadi ketidakharmonisan, maka orang yang suka mengadu domba itu pahala puasanya kosong, pahala puasanya hangus. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah para pendengar semua, mari kita jauhi rasani atau membicarakan kejelekan orang lain. Kita jauhi mengadu domba. Kita jangan menjadi provokator, tidak boleh. Kalau dalam bulan Ramadan ini kita jaga kesuciannya, hati juga kita jaga, lisan kita jaga, kemudian segala macam perbuatan harus kita jaga. Lakukanlah perbuatan yang baik, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang dapat menggugurkan pahala puasa, kata Nabi, wa nadru bisyahwah. Wa nadru bisyahwah, melihat lawan jenis dengan syahwat. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita puasa itu harus benar-benar bisa menjaga diri. Telinga kita jaga, mulut kita jaga, kemudian pandangan mata juga kita jaga. Jangan sampai melihat hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Melihat dengan syahwat, maka pahala puasa kita akan hilang, akan hangus. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah tapi bohong, sumpah palsu. Satu contoh, ada seorang pedagang umpama, gampangan saja ini seorang pedagang apalah gitu, bukan pedagang sepeda contohnya. Setelah ada seorang pedagang sepeda, kemudian ada pembeli, tanya sama orang tersebut, Pak, ini sepeda harganya berapa? 700.000 umpama, 700.000. Terus orang yang mau beli nawar, Pak, jangan 700.000, 500.000 saja, 500.000 saja, boleh apa tidak? Akhirnya si penjual tadi mengatakan sama orang yang mau beli, Mas, demi Allah, apalagi 500.000, tadi saja ada orang yang nawar 600.000, tidak kita kasihkan, tidak saya kasihkan. Padahal maaf, tidak ada orang yang nawar. Ini berarti orang tersebut mengatakan demi Allah sumpah tapi palsu, sumpah tapi bohong. Itu namanya yaminul ghamus. Ketika sedang melakukan ibadah puasa Ramadan, kemudian sampai terjadi hal tersebut, sumpah tapi berbohong, na'udzubillahi min dzalik, puasa Ramadannya tidak berpahala, puasa Ramadannya nol pahalanya, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah para pendengar semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadaniyallahu wa iyyakum, marilah kita jaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Karena hari ini sudah menuju puluhan yang terakhir. Kita menuju puluhan yang terakhir. Kata Nabi, Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu ikun minan nar. Pertama kali Ramadan, puluhan pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dikucurkan kepada hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarju ila rahmatillah, yang mau berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Puluhan yang kedua, kata Nabi, wa awsatuhu maghfirah, pertengahan Ramadan atau puluhan yang kedua di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala
mengucurkan ampunannya, memberikan maghfirahnya kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semua umat Islam, ila maghfiratin, kepada menuju ampunan min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jannatin, dan bersegeralah minta surga, arduhas samawati wal ard, yang luas surga itu adalah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang kedua, bulan Ramadan ini menuju bulan yang terakhir, bulan yang ketiga, mari perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam, setiap manusia pasti pernah berbuat salah, berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah, berbuat dosa, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat inilah kita harus senantiasa bertobat kepada Allah, mumpung menangi bulan Ramadan. Kalau waktu malam kita bangun, kemudian qiyamul lail, murid-murid di waktu malam, atau beribadah di malam hari dengan cara kita bersolat tahajud, kita kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, jadi niatin dengan sholat tahajud. Setelah salam, kita sambung lagi dengan sholat sunnah taubat. Kata Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari segala macam perbuatan dosa, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Ya Allah, luar biasa. Oleh karena itulah para pendengar semua, ibu bapak, kaum muslimin wal muslimat, hadaniyallahu wa iyyakum, marilah senantiasa kita melakukan sholat sunat taubat, walau rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat. Ketika malam hari setelah kita sholat tahajud, sholat hajat, kerjakanlah sholat sunat taubat, karena itu akan menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan insya Allah hidup kita akan menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia sekarang ini dan kelak di akhirat. Para pendengar Singosari FM Brebes yang saya hormati, yang saya banggakan, selanjutnya orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang senang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Artinya apa? Orang-orang yang rajin bersedekah, memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Apalagi di saat sekarang ini, di mana pandemi COVID-19, virus corona sedang merajalela. Hampir 213 negara di dunia ini, termasuk Indonesia, ini sudah banyak yang terkena virus itu. Mudah-mudahan semoga kita semua selamat. Semoga para pendengar, para pemirsa Singosari FM Brebes, kita semua warga Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang dan sekitarnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umumnya warga negara Indonesia, kita semua akan diselamatkan, dijauhkan
orang yang rajin bersedekah tidak akan jadi orang melarat. Karena apa? Janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. 10 kali lipat itu minimal. Karena apa? Dalam ayat lain Allah berfirman, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak fi sabilillah, infak di jalan Allah, bersedekah, maka seperti orang yang menanam satu biji kemudian tumbuh menjadi 7. Yang 7 itu kemudian berbuah menjadi 700. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang berbuat satu kebaikan, bersedekah 1.000 rupiah umpamanya, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 700 kali lipat. Subhanallah. Oleh karena itulah ibu bapak, para pendengar Singosari FM Brebes, hadani Allah wa iyyakum, marilah kita semua rajin bersedekah, apalagi di bulan Ramadan yang cukup mulia ini, bulan yang penuh kasih sayang Allah, bulan yang penuh rahmat Allah. Dan kebetulan kita semua umat Islam, terutama warga negara Indonesia dan khususnya Kabupaten Brebes, Tegal dan sekitarnya, lagi banyak orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita yang mampu. Berikanlah sebagian rezeki untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Berikanlah sebagian rezeki kita untuk bersedekah. Insya Allah hidup kita akan tambah barokah, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan selamat dan dijauhkan dari berbagai macam bala, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam virus, khususnya adalah virus corona. Para pendengar semuanya, kaum muslimin wal muslimat, Singosari FM Brebes, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Para hadirin, para pemirsa semuanya, ibu bapak, kaum muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum. Ramadan yang kita laksanakan di hari-hari yang menjelang akhir ini, puluhan yang terakhir, Nabi pernah mengatakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis sahih muttafaq alaih. Barang siapa yang mau berpuasa di bulan Ramadan, puasanya tersebut karena iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan ikhlas lillahi ta'ala dalam berpuasa tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa ibu bapak, para hadirin, para pendengar semua. Oleh karena itulah, mari kita jaga puasa kita jaga ibadah Ramadan kita dengan senantiasa memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Karena apa? Di bulan Ramadan yang mulia ini, ibadah sunnah itu kalau kita lakukan, pahalanya seperti melakukan ibadah wajib. Sedangkan ibadah wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, pahalanya adalah dikalikan 70 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itulah ibu bapak, para pendengar Singosari FM Brebes, hadani Allah wa iyyakum, mari kita ihya sunnah,
ngurip-nguripi sunai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya mengerjakan yang wajib saja, satu contoh, kita mengerjakan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu sehari semalam. Zuhur kita kerjakan 10 menit umpama, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, kemudian subuh mungkin agak panjang karena malam 20 menit. Berarti sehari semalam kita kalau mengerjakan ibadah wajib saja hanya 1 jam. Padahal hidup kita dalam 1 hari ada 24 jam. Oleh karena itulah, kalau kita bandingkan antara ibadah yang wajib kita tadi 1 jam dalam 1 hari 1 malam, sedangkan tidur atau istirahat kita dalam sehari semalam itu ada yang lebih dari 6 jam, minimal 6 jam sampai 7 jam, bahkan mungkin ada yang 8 jam. Itu dalam 1 hari. Berarti antara ibadah wajib yang kita lakukan dalam 1 hari dan antara tidur kita, banyakkan tidurnya. Jadi ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itulah, ibu bapak, para pendengar Radio Sungosari FM, mari memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Seperti tadi yang di awal, rajin baca Quran. Rajin baca Quran, one day one juz. Minimal dalam 1 hari 1 juz. Lebih banyak, lebih baik lagi. Kemudian kita mengerjakan sholat-sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah kita lakukan, kita kerjakan. Ditambah lagi sholat sunnah duha, ditambah lagi kalau malam kita qiyamul lail. Ibu bapak, para pendengar Singosari FM Brebes, hadaniyah wa iyyakum, malam hari adalah waktu yang panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bersabda, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian dari waktu malam, mari kita mengerjakan sholat sunat tahajud sebagai sunat tambahan untuk kita. Karena apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau orang rajin qiyamul lail, rajin melaksanakan sholat malam, rajin melaksanakan tahajud, qiyamul lail di waktu malam hari, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maqaman mahmuda, derajat yang tinggi, derajat yang terpuji. Jadi ibu bapak, kesempatan yang mulia ini apalagi di bulan Ramadan, jangan tinggalkan qiyamul lail. Nanti kalau kemudian setelah sholat sunat tahajud 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat salam, minimal 3 kali salaman. Kemudian seperti tadi sholat sunat taubat, usolli sunat taubati rakaatain lillahi ta'ala. Setelah Al-Fatihah kita baca surat yang pendek saja, Al-Kafirun, rakaat pertama. Kemudian untuk rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian salam, bangun lagi, usolli sunat taubati rakaatain lillahi ta'ala. Salam, bangun lagi karena waktunya masih panjang, 2 rakaat lagi, usolli sunat taubati rakaatain lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, jangan lupa, kalau tadi setelah sholat taraweh atau setelah sholat isya belum sholat sunnah witir, maka sholat witir dikerjakan akhir malam setelah tahajud, setelah sholat sunnah taubat, setelah qiyamul lail. Tapi kalau tadi umpamanya setelah isya kemudian sholat taraweh sudah ditutup dengan sholat witir, malamnya tidak usah witir lagi, karena Nabi mengatakan la witroni fil lailah, tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Cukup witir sekali saja. Witir itu sholat yang dikerjakan ganjil.
Sholat witir itu sholat yang dikerjakan ganjil, minimal itu 1 rakaat. Boleh dikerjakan 3 rakaat 2 kali salam, boleh dikerjakan 5 rakaat, boleh dikerjakan 7 rakaat, boleh dikerjakan sampai 9 rakaat, dan boleh dikerjakan sampai 11 rakaat. Itu sholat sunnah witir. Orang-orang yang mau melaksanakan sholat sunnah witir, kemudian setelah tahajud ditutup dengan witir, yarfa'u wa darajatahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan dunianya juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia di mata manusia dan mulia di mata siapa saja. Itulah keistimewaan daripada orang-orang yang rajin qiyamul lail. Jadi sekali lagi, ibu bapak, para pendengar Singosari FM Brebes, hadaniya wa iyyakum, itulah di antara 4 macam orang-orang yang diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, saya ulangi lagi, taliyil Quran, orang yang rajin baca Al-Quran. Yang kedua, hafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga omongannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang mau memberikan makan kepada orang yang kelaparan atau orang yang rajin bersedekah. Dan yang terakhir, washoimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Para hadirin, para pendengar Singosari FM Brebes, hadaniya wa iyyakum, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk diri saya sendiri dan untuk seluruh para pendengar Singosari FM Brebes yang kami banggakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, rezekinya berkah, hidupnya istiqomah dalam beribadah, dan diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sakhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.